Halo semuanya, kenalin, aku Kak Devi dan ini adik aku Septi. Kalian semua apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Iya, oh iya teman-teman, hari ini kita mau ibadah loh. Yuk kita siap-siap dengan sikap yang benar Dan hati yang semangat untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Ingat dia panggil nama saya, ingat dia panggil namamu, ingat dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, ingat dia panggil nama saya, ingat dia panggil namamu, ingat dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ingat dia panggil nama saya, ingat dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat hari Sabtu semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Putri. Yeay! Hari ini masih di bulan Agustus, kita akan belajar firman tentang apa adik-adik? Tentang kejujuran. Wah, seperti biasa, Kak Putri mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik masih inget nggak pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita belajar dari kisah Naaman yang disembuhkan dan seorang bernama Gehazi karena ketidakjujurannya ia memperoleh ganjaran. Ganjaran apa tuh adik-adik? Yaitu penyakit kusta untuk selama-lamanya dan sampai seluruh keturunannya. Serem banget ya, hanya karena tidak jujur. Hari ini Kak Putri akan membawakan cerita yang berjudul Ananias dan Safira, diambil dari buku Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kita boleh bangun dengan kondisi yang sehat, dengan sukacita, bahkan kami masih bisa beribadah. Kami berdoa Bapak untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bisa fokus, kami bisa semangat memuji nama-Mu, dan terlebih lagi kami bisa melakukan firman-Mu dengan sukacita. Kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kisah jemaat dikisahkan bahwa Barnabas, orang Lewi dari Siprus dan lainnya banyak mendengarkan pengajaran dari para rasul tentang kasih karunia Yesus
yang melimpah-limpah di atas mereka. Hal ini membuat mereka rela hati untuk menjual ladang milik mereka dan uang hasil penjualannya diberikan kepada para rasul. Dan hal ini juga membuat Barnabas dan yang lainnya sangat dihormati dan juga dianggap sangat murah hati. Lalu ada seseorang bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Nah, saat mereka mendengar ini, mereka pun melakukan hal yang sama adik-adik, yaitu mereka menjual sebidang tanah mereka. Tetapi Ananias menyimpan sebagian dari hasil penjualan mereka. Dan barulah yang sebagian lagi diniatkan untuk diberikan kepada para rasul. Istri Ananias yaitu Safira mengetahui hal ini, tetapi Safira diam saja. Saat Ananias hendak memberikan ini kepada para rasul, Petrus di antara para rasul berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu? Bukankah selama tanah itu tidak dijual, itu adalah sepenuhnya milikmu? Dan saat tanah itu menjadi milikmu, hasil dari tanah itu juga engkau kuasai. Kenapa engkau merencanakan ini dalam hatimu? Engkau tidak hanya mendustai manusia, tapi engkau juga mendustai Tuhan." Dan sesaat setelah Ananias mendengarkan perkataan Petrus, ia terjatuh dan kehilangan nyawa adik-adik. Itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi ketakutan. Mereka bergegas mengangkat Ananias dan menguburnya. 3 jam kemudian Safira datang. Ia sampai dan bertemu dengan Petrus. Lalu Petrus berkata, "Katakan kepadaku, berapa harga tanah yang kau jual itu?" Lalu Safira mengatakan harganya. Ia bilang, "Iya betul, sekianlah harganya." Petrus berkata lagi, "Mengapa engkau dan suamimu bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang banyak itu, mereka baru saja mengubur Ananias. Dan saat lagi mereka juga akan mengubur engkau." Dan setelah itu adik-adik, jatuhlah Safira dan ia juga kehilangan nyawa. Aduh, serem banget ya. Di akhir cerita, kita tahu bahwa Ananias dan Safira kehilangan nyawa karena ketidakjujuran mereka. Aduh, ini serem banget loh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat melihat hati kita. Ini bukan seberapa besar adik-adik memberi, tetapi seberapa sungguh-sungguh adik-adik dalam hal memberi. Contohnya, mama papa memberikan adik-adik uang sebesar 5.000 untuk kolektor. Tetapi adik-adik hanya memberikan 3.000 dan 2.000-nya lagi adik-adik simpan karena kalian mau jajan. Walaupun kalian tetap memberikan kolektor, tetapi menurut Tuhan tetap saja itu tidak jujur dan kalian berlaku licik. Saat ditanya mama papa, adik-adik bilang bahwa sudah memberikan kolektor, tetapi nyatanya tidak semuanya diberikan. Tuhan tidak suka hati yang tidak sungguh-sungguh. Maka itulah hari ini kita belajar dari Ananias dan Safira bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh, bukan dengan motivasi untuk mendapat pujian atau supaya tidak dimarahi oleh mama papa, tetapi bagaimana kita mau bersungguh-sungguh dalam hal memberi karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Wah, cerita yang sangat luar biasa tentang Ananias dan Safira. Kak Putri mau semangatin adik-adik untuk terus belajar jujur. Sekalipun susah, nggak apa-apa. Kak Putri semangatin kalian ya, karena Tuhan sangat sayang dengan kalian. Setelah ini, seperti biasa, kita akan menari bersama. Kak Putri ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menari dengan semangat bersama papa mama dan juga teman-teman lainnya. Yeay!
Come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have the promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Hai adik-adik, kisah menarik ya. Firman Tuhan juga telah disampaikan. Kita diajarkan untuk memberi dengan hati yang baik dan juga menjadi apa adanya. Selain itu, Tuhan juga pengen kita memberi dari hati kita ke dalam tanpa ada alasan lain. Misalnya, karena untuk pujian orang lain atau karena dimarahin. Wah, Tuhan pengen kita memberi dengan rasa dari hati kita sendiri dan juga kemurnian dari niat kita sendiri. Yuk kita menjadi anak Tuhan yang memiliki keyakinan bahwa kejujuran adalah dasar dari iman kita. Mari kita tutup dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah menyertai kita semua Tuhan. Hingga hari ini kita sehat, dan juga kita bisa merayakan ibadah bersama Tuhan. Kita berdoa Tuhan buat masing-masing dari kita di sini Tuhan, anak-anak-Mu yang ingin terus belajar dan terus semangat Tuhan. Tolong Tuhan sertai masing-masing dari kami di sini Tuhan, hingga awal dan akhir nanti Tuhan. Kami percayakan Tuhan, sisanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam saja Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa, kita minggu depan masih ada lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.